Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam persekutuan doa online, dan kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami. Di sore ini kami akan belajar di firman-Mu. Engkau yang buka setiap hati kami, untuk kami dapat mengerti, kami dapat belajar Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami meneraikan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bertemu dan kita akan sama-sama membahas dari kitab Mazmur ya, sampai di pasal 13 ya. Hari ini kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-13 ya. Mazmur pasal yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur pasal 13 ini kita melihat satu pergumulan yang dialami oleh Daud ya. Dalam perikopnya dikatakan doa kepercayaan ya. Di ayat-ayat awal kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Daud semacam memberikan satu keluh kesah ya, menyampaikan satu keluh kesah kepada Tuhan. Yang dikatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa lama lagi itu berbicara tentang waktu ya. Dan beberapa kali pemazmur katakan sampai 1, 2, 3 ya, 4 kali ya. 4 kali pemazmur katakan berapa lama lagi ya Tuhan. Artinya bahwa Daud ini sudah punya pergumulan, dia sudah berdoa, dia sudah mengajukan permohonan kepada Tuhan, tetapi belum ada perubahan yang terjadi ya. Belum ada perubahan yang terjadi. Itu sebabnya 4 kali Daud berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pergumulan kita hari-hari ini juga kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Kita sedang mempergumulkan satu masalah atau satu kerinduan atau satu mungkin hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman dengan orang lain dan lain-lain, dan itu tidak pulih-pulih, itu tidak terus ada perbaikan dan lain-lain, sehingga kita katakan sampai kapan ya, sampai kapan mau begini terus ya. Kita mungkin melihat juga dalam kejadian yang menimpa Indonesia ini ya, kita melihat pandemi dan juga seluruh dunia. Kita juga bisa berkata, berapa lama lagi sampai selesai? Apakah dengan vaksinasi kemudian otomatis semua akan selesai? Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk terus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia siapapun itu. Ya, kita tidak tahu ya, seperti juga mungkin
Bapak Ibu ada yang mengalami stres-stres, ada yang mengalami juga bagaimana di dunia pekerjaan ya diperlakukan tidak adil ya, digantung dan lain-lain. Bahkan ada yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan kita katakan, berapa lama lagi kondisinya seperti ini? Berapa lama lagi kondisinya tidak berubah? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat betapa pentingnya seperti pemazmur ya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya pada Tuhan. Dan pertama dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Ya, artinya apa? Pemazmur ini merasakan bagaimana kok Tuhan tidak menjawab doanya ya. Kok aku sepertinya dilupakan ya. Kemudian apalagi, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku ya. Ini menunjukkan bagaimana dia doa tapi kok sepertinya tidak bertemu dengan Tuhan. Doa tidak nyambung, baca Alkitab tidak nyambung dan lain-lain ya. Kemudian apalagi, hal ini menyebabkan apa? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari ya. Ketika kita merasakan Tuhan kok tidak berbicara, Tuhan kok tidak membuat suatu perubahan, Tuhan kok menyembunyikan wajahnya, maka kita bisa dikatakan hidup dalam kekhawatiran dan kesedihan sepanjang hari. Bapak Ibu, kita melihat walaupun pemazmur atau Daud ini orang yang begitu dekat dengan Tuhan, tapi kita dapat melihat sebagai manusia dia mengalami hal-hal seperti ini. Dia merasa Tuhan melupakan, dia merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya, dia merasa ada kekhawatiran dan kesedihan ya. Dan di lain pihak dikatakan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku ya. Satu tekanan yang dialami Daud oleh karena musuhnya ya, dan dia menunggu pertolongan yang daripada Tuhan ya. Dan ini Bapak Ibu Saudara sekalian dapat juga kita alami dalam kehidupan kita ya. Kita merasakan Tuhan kok sepertinya lupa, Tuhan kok menyembunyikan wajahnya, kok selalu ada kekhawatiran, bangun pagi langsung khawatir, mau tidur masih khawatir ya, sedih hati sepanjang hari ya, bangun sudah sedih, mau tidur sedih lagi. Nah, ini bersedih hati sepanjang hari. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian apa yang dikatakan oleh Daud ya di permohonan di ayat yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya jangan musuhku berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku ya. Nah, ini apa yang diminta Daud, dikatakan pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Ini luar biasa, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Nah, ini melihat permohonan yang diajukan Daud, buatlah mataku bercahaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, betapa penting kita memiliki mata yang bercahaya, tentu bukan sekedar mata jasmani tetapi mata rohani, agar dapat melihat ya. Nanti gongnya di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mengapa perlu mata yang bercahaya? Dikatakan supaya bisa melihat kasih setia Tuhan ya. Kasih setia Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kita, melihat dengan cara bagaimana dikatakan percaya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ini juga merupakan perkataan iman dari seorang Daud. Bila di ayat-ayat sebelumnya dikatakan masih dia menunggu jawabannya dari Tuhan, tapi di ayat yang ke-6 ini dia sudah percaya, pada kasih setiamu aku percaya. Kasih setia, Bapak Ibu, dua kata yang seringkali digabungkan. Ada kasih, kemudian juga ada kesetiaan Tuhan yang telah terbukti sepanjang abad ya, abad-abad yang telah berlalu, dan termasuk dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Kesetiaan Tuhan itu selalu ada ya. Kasih Tuhan itu selalu juga nyata dalam kehidupan kita.
Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Ternyata hubungannya dengan menyanyi atau memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa memiliki satu motivasi untuk menyanyi atau memuji Tuhan adalah ketika kita bisa melihat kasih setia Tuhan. Jika kita bisa percaya pada kasih setia Tuhan. Jika tidak, seperti yang di ayat-ayat atasnya dikatakan, kita khawatir, kita sedih hati sepanjang hari. Ya, kita merasa Tuhan melupakan saya, kita merasa Tuhan memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya dari saya, dan lain-lain. Tapi Daud ketika dia matanya terbuka, dia lihat kasih setia Tuhan, dia percaya, hatinya bersorak-sorak karena dia percaya adanya penyelamatan dari Tuhan. Kemudian dibuktikan dengan apa? Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud percaya apa yang akan dikerjakan Tuhan dan dia katakan telah berbuat baik. Ya, bukan sekedar akan berbuat baik, tapi telah berbuat baik kepadaku. Melewati setiap apapun yang menjadi masalah kita, Bapak Ibu. Sebagai contoh di tahun yang baru ini, Bapak Ibu, kita masuk di bulan yang pertama sudah tanggal 30 ya. Besok tanggal 31. Bagaimana? Apakah kita melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Atau kita masih merasa Tuhan ini baru awal tahun kok sudah banyak masalah. Tuhan ini awal tahun kok sudah banyak pergumulan dan lain-lain. Mari kita belajar untuk memiliki mata yang bercahaya, ya, mata rohani yang bisa melihat kasih setia Tuhan, mengingat selalu kasih setia Tuhan, sehingga kita bisa bersuka cita, hati bersorak-sorak, menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari seperti yang dikatakan Daud, kita bisa ada masalah, nyatakan itu pada Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan jaim, ya, nyatakan pada Tuhan. Setelah itu apa? Minta pada Tuhan untuk membuat mata kita bercahaya. Setelah itu apa? Miliki iman bahwa Tuhan dikatakan setia, kasihnya setia, kesetiaannya juga setia, terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga dengan mengingat hal itu dikatakan hati kita bersorak-sorak dan kita bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik dan terus baik dan tetap baik sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mari Engkau yang kuatkan setiap hati kami untuk kami terus melangkah berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami dapat hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, dapat terus Tuhan melangkah di dalam jalan kebenaran-Mu dan hidup dalam kekudusan yang Engkau rindukan, inginkan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, biarlah kami dapat melihat kasih setia-Mu dan percaya kepada kasih setia-Mu. Buatlah mata kami bercahaya, karena kami percaya keselamatan itu datang daripada-Mu saja. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Berikan kekuatan dalam menjalani setiap hari-hari kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan Engkau berikan jalan keluar, yang sedang mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh dan lain-lain, Engkau mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan pekerjaan yang tepat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.